pikir penyajiannya itu biasa saja, cuma mito gitu. Ternyata enggak, ada timunnya. Saya minta telur, ada telur dadarnya, ada lomboknya, ada sayur apa selada ya? Selada. Iya. Ada apa lagi ya? Pokoknya lengkap. Kenapa Bu? Kok bikin seperti itu? Kok nggak mito aja wis ngono? Biar menarik, Pak. Biar menarik. Iya, menarik biar bisa kembali lagi. Nah, iya. Iya. Harganya berapa itu Bu? Satu porsi kemarin tuh? Kalau pakai telur 8.000. Kalau pakai telur 8.000. Tanpa telur 5.000. Oh, jadi nggak mahal Bu ya? Tidak ya sama dengan PKL di Iya. Oke Lur, kita berbagi sudah bersama rekan-rekan dari SWK Jambangan. Berikutnya kita di sesi kedua kita gabung untuk dialog interaktif dengan beliau-beliau yang sudah standby di sana. Langsung kita sapa beliau-beliau yuk. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Oke. Yang pertama ini ada Bapak Anwar. Beliau adalah Ketua SPK Jawa Timur. Selamat sore Pak. Sehat nggih Pak? Alhamdulillah. Biasa sebelah kiri ada Cak Lutfi. Beliau adalah tim ahli dari Dinas Koperasi Jawa Timur dan pendamping UMKM ya. Sehat nih Mas? Alhamdulillah. Nah ini yang paling cantik nih. Ada Mbak Tata. Mbak Tata ini adalah Ketua SWK Jambangan Surabaya. Figurnya luar biasa. Nanti kita ngobrol banyak dengan beliau. Geser lagi ke sana ada Mas Dika ya. Mas Dika, beliau masih muda. Beliau dari BP Jamsostek Surabaya. Lanjut ada Pak Amsah yang paling gondrong. Beliau dari Perisai. Mantap. Oke. Saya yang pertama sapa dulu yang cewek dulu ya, ladies first dulu ya. Ada Mbak Tata. Mbak Tata, sudah berapa lama menjabat Ketua SBK di sini, Mbak? Kalau menjabat berapa tahun? Sebelum berapa tahun ya? Menjabat ketua 2 periode inilah. Satu periode berapa lama satu periode itu? 3 tahun. 3 tahun ya. Lalu gebrakan apa yang sudah dilakukan di sini? Untuk gebrakan Atau gini deh, tantangan apa sehingga seorang Mbak Tata mengambil posisi sebagai Ketua SBK Jambangan? Ada tantangan apa waktu itu? tantangannya banyak. Banyak ya. Sebagai seorang pengurus, saya harus punya tanggung jawab bagaimana teman-teman di sini bisa sejahtera, intinya itu. Karena di sini kita kuliner, apalagi kan di sini kebanyakan jualan pedagang ya. Pedagang ya. Secara otomatis bagaimana caranya pedagang harus bisa mendapatkan omset yang lebih. Dan itu poin nomor satu yang harus dijawab ya. Tapi ya enggak dari situ aja. Sebagai pengurus, di samping kita harus support teman-teman, tapi kita juga harus bisa mengedukasi pedagang. Karena kalau pedagang enggak kita edukasi, enggak kita berikan wawasan, enggak kita ajak kompak, enggak kita berikan pengertian, kita berikan strategi berjualan atau motivasi jualan mereka harus berupaya bagaimana, itu juga akan sulit. Intinya satu, baik pengurus, pedagang harus satu komando. Satu komando. Satu visi, satu misi, satu tujuan. Dan kompak ya. Harus kompak. Intinya seperti itu. Kemudian berarti perlu ada pembekalan ya untuk teman-teman UMKM ya. Wajib ya. Wajib karena mindset pedagang itu semuanya tidak sama. Ada yang mereka berpikir saya sudah jualan, intinya tiap hari saya dapat uang sudah cukup. Ada yang pengen berkreasi, ada yang punya inovasi-inovasi, tapi ada juga mereka yang gampang patah semangat, ya kan? Dalam arti mereka berharap jualan di sini instan. Hari ini masuk jualan, besok dia harus sudah laku. Harus sudah laku. Padahal nggak semudah itu ya. Padahal nggak semudah itu karena yang namanya orang berusaha itu kan harus melewati fase-fase di mana mereka harus bisa memasarkan produknya, mereka harus bisa mempromosikan segala menu makanannya, agar digemari oleh seluruh masyarakat. Agar warga mau mampir ke SWK ya. Lalu Mbak Tata, gebrakan apa yang Anda bikin waktu itu? Gebrakan yang jelas kita selalu berupaya untuk promo ya, karena ya maklum lah Indonesia ini kan pengennya kan promo ya. Kalau ada yang mungkin paling suka dikasih promo ya. Promo itu kayaknya itu salah satu tantangan untuk menarik pengunjung. Satu itu, terus kedua kali fasilitas. Kalau saya katakan
Jadi segala sesuatunya harus imbang. Upayanya ada, fasilitasnya juga harus ada, terus kreativitasnya juga ada, semangatnya harus ada. Jadi semuanya harus seimbang. Kalau punya upaya tapi tempatnya tidak layak juga orang nggak mungkin mau masuk. Ya kan? Punya upaya tapi kalau dia tidak punya semangat, punya upaya tapi kalau dia dalam arti malas mengkreasikan juga nggak akan terwujud, ya kan? Terus satu, jualan itu kan salah satunya juga ibadah. Pedagang intinya harus jujur. Itu juga iya pasti. Ya. Jadi itu syarat mutlak ya. Jangan kalau kita mau menggait pengunjung atau menarik minat langganan, intinya harga jangan pernah dipermainkan. Jadi kita harus benar-benar bisa memanfaatkan kepercayaan pedagang terhadap kita atau pembeli kepada kita. Intinya itu juga iya. Jadi segala sesuatunya harus imbang. Harus imbang ya. Jadi emang harus ada kekompakan antara. Terus satu yang namanya apalagi, Mbak? Makanan, kita harus standar produknya juga harus terkontrol. Berarti ada quality control ya. Betul, dari Mbak Tata ke semua pedagang ya. Iya, kalau untuk di SWK Jambangan contoh minyak aja kami tidak mengizinkan menggunakan minyak curah. Jadi itu wajib SWK ya? Jambangan semua pedagang wajib menggunakan minyak yang premium. Itu harus ya? Itu harus, karena itu salah satu. Terus bahan-bahan yang mereka gunakan juga harus yang berkualitas. Dalam arti bukan kualitasnya, kan nggak harus yang kualitasnya yang nomor satu, tapi paling tidak jangan yang curah. Intinya seperti itu. Itu poin utama yang harus. Terus kebersihan, kerapihan, rasa juga ya. Pelayanan. Terus intinya excellent service juga. Terus teman-teman ini juga kita edukasi harus bisa menjelaskan ke customer ya. Iya, paling tidak bila perlu customer kita ajak ke dapur kita. Itu enggak masalah. Untuk mengetahui lebih jelas ya. Supaya mengetahui bahwa kami memasak, kebersihan kami, kelayakan kami layak untuk dijual. Lalu pernah ada nggak pedagang yang mungkin kurang standar menurut Mbak Tata? Kalau toh ada, jadi gini Mas, secara pribadi saya sebagai ketua, setiap ada pedagang baru masuk, saya cek dulu beli makanannya dulu. Gitu ya, dicoba tester dulu ya? Ya, itu cara saya ngecek kualitas menu mereka, layak nggak? Kalau kurang, saya selalu kasih masukan. Tapi nggak ditolak kan? Nggak ya? Tapi diberi pengarahan? Kita berikan edukasi, kita bimbing mereka supaya standarnya tuh pas. Oh mantap, jadi emang dari Mbak Tata ini ada standar khusus yang memang harus diterapkan supaya warga itu mau berduyun-duyun masuk ke SWK. Itu pokoknya luar biasa. Jadi rasanya nggak salah Mbak Tata ini sebagai ketua SWK Jambangan karena beliau punya visi misi yang bagus. Oke, saya lanjut ke Cak Lutfi. Cak Lutfi, saya dengar UMKM itu harus ada apa ya? Harus ada dilengkapi dengan namanya NIB. Apa sih Cak Lutfi NIB itu? Kan kadang-kadang kan masyarakat awam belum tahu apa sih NIB. Iya, NIB ini memang program dari pemerintah pusat melalui BKPM dan program dari pusat turun ke dinas provinsi sampai ke dinas kota kabupaten. Permasalahannya tidak terkomunikasikan dengan baik. Setiap kali kita mengadakan sosialisasi tentang NIB, pertanyaannya selalu ada kaitannya dengan pajak nggak? Karena pedagang takut barangkali ya, ketika dia beri NIB, apakah ada kewajiban di perpajakan? Padahal kalau kita ngomong tentang pajak sendiri, ada kebijakan tersendiri dari Kementerian Keuangan. Ketika pedagang tersebut masih skala mikro, dia tidak ada kewajiban untuk membayar, hanya untuk melapor saja. Seperti itu. Kan teman-teman yang ada di akar rumput, yang ada di bawah ini nggak pernah tahu. Belum sudah takut duluan. Padahal ada kebijakan nggak perlu bayar. Lapor saja. Si NIB ini sendiri, kalau kita ngomong kepanjangannya apa? Nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha. Ya, semacam kalau kita apa sih bukti kita sebagai seorang warga negara Indonesia?
identitasnya ya. Ya, adalah berupa NIB. NIB ya. Seperti itu. Nah, NIB memang sedang menjadi prioritas bahwa dalam tahun 2022 ini ada upaya dari pemerintah khususnya di Jawa Timur minimal 90% pengusaha termasuk kalangan mikro itu harus punya NIB. Itu baru sebatas himbauan atau diwajibkan? Untuk wajib ya? Wajib. Karena begini, kaitannya dengan pemerintah selama ini tidak pernah tahu dan tidak punya data sebetulnya jumlah orang yang butuh pekerjaan itu berapa sih? Sebetulnya orang yang sudah bekerja itu berapa sih? Dan berapa jumlah yang berwirausaha? Nah, dengan adanya NIB ini kan jelas bahwa orang yang tidak menerima gaji dalam artian mereka punya usaha sendiri, meskipun cuma jualan di rumah, meskipun cuma jualan di sentra wisata kuliner, mereka tetap dianggap pengusaha meskipun skalanya skala mikro. Jadi kalau menurut saya adanya NIB ini juga semacam sensus ya, data ya, untuk data pusat. Dan jika datanya tidak tepat, maka kebijakannya juga tidak akan tepat. Makanya dengan adanya sensus diwajibkan mengurus NIB ini, kedepannya kebijakannya seperti apa akan mengikuti. Oke, lalu bentuk bimbingan dari Dinas Koperasi terkait kewajiban NIB tadi itu seperti apa sosialisasinya? Apakah mendatangi tempat-tempat seperti SBK ini atau seperti apa bentuk sosialisasinya? Kami melakukan roadshow. Ada roadshow ya? Kalau dengan PKL kebetulan memang nanti ada di sebelah saya Pak Anwar ya. Kita beberapa kali dengan Spekal Jatim. Itu kita roadshow di Jember, Lamongan, Madiun, mana lagi? Termasuk Surabaya untuk sosialisasi. Ternyata memang benar teman-teman salah juga tentang seperti apa itu? Salah duganya itu? Kaitan dengan pajak tadi. Gitu. Makanya kita harus luruskan. Ada pemikiran yang salah ya. Padahal tidak ada katanya dengan pajak. Ada kaitannya. Tapi pasti ada dong, dengan pajak. Pasti ada ya NIB itu dengan pajak. Kalau kita ngomong pajak, sebetulnya ke depannya setiap KTP, setiap NIK itu akan terkoneksi dengan pajak. Mau tidak mau, entah kita secara sukarela atau terpaksa bikin NIB, kedepannya akan terkoneksi dengan NIK yang saya tahu seperti itu. Lalu Calon V, dengan bersosialisasi artinya harus mendatangi tempat-tempat emang kantong-kantong pedagang. Itu waktu itu sudah dilakukan datang ke SBK atau mungkin sentra di tempat tertentu sehingga pedagang diundang sana atau seperti apa? Padahal mungkin lebih mudah kalau langsung datang ke tempat pedagang. Bentuk kegiatannya macam-macam. Kalau yang dengan Mbak Tata, saya yang datang ke sentra. Saya pikir lebih efisien seperti itu ya, langsung Spekal pedagang yang dikumpulkan di satu. Beda. Memang seperti memancing di kolam. Daripada kita roadshow dari rumah ke rumah kan susah ya. Dan perlu waktu ya. Entah itu di SWK-nya atau di tempat lain. Yang penting satu kali kerja langsung dapat banyak. Mantap, lebih. Ini memang NIB adalah memang diwajibkan sama pemerintah dan tugasnya memang memberi solusi pemahaman kepada pedagang supaya tergerak hatinya untuk ber-NIB. NIB ya, NIB. NIB. Nomor induk berusaha. Oke, makasih Lutfi. Saya geser ke Mas Dika ini, karena katanya masih dengan pedagang ya. Selain diwajibkan dengan ber-INB, kemudian rupanya dari pemerintah kota ada BPJS Ketenagakerjaan. Itu seperti apa Mas Dika pengertiannya BPJS Ketenagakerjaan itu untuk pedagang? Baik, terima kasih Caci. Jadi BPJS Ketenagakerjaan itu sebetulnya ini program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh negara. BPJS Ketenagakerjaan sendiri ini badan yang dibentuk oleh pemuda dan memang sifat kepesertaannya ini wajib ya, sama kayak NIB ya? Sama seperti dengan NIB. Nah, siapa saja yang wajib itu adalah seluruh masyarakat yang memiliki pekerjaan.
pekerjaan nih, bukan hanya usaha. Pekerja dan usaha itu bekerja. Usaha itu bekerja juga. Memiliki penghasilan. Penghasilan. Di sini BPJS Ketenagakerjaan sendiri telah menghimpun data untuk Kota Surabaya sendiri nih Candi. Jadi data BPS tahun 2020 itu menyebutkan bahwa ada kurang lebih 1,4 juta usia pekerja dan itu yang bekerja 1,4 juta. Di BPJS Ketenagakerjaan sendiri baru tercatat kurang lebih 900.000 yang memiliki perlindungan akan BPJS Ketenagakerjaan. Nah ini ada gap besar nih, kurang lebih berapa? 500.000 berarti ya. Masih ada yang belum tersentuh memiliki perlindungan. Jaminan sosial. Itu PR besar itu. PR besar. Nah, jaminan sosial sendiri orang suka menyangka karena tadi sifatnya wajib diundangkan. Orang selalu menyangka, wah ini berarti wajib ya seperti apa? Sebetulnya antara wajib dan hak ini kan beda-beda tipis. Beda-beda tipis ya. Ketika jaminan sosial itu diundangkan, sebetulnya itu adalah hak seluruh warga negara. Kesehatan adanya di BPJS Kesehatan. Warga negara punya hak akan kesehatan tersebut. Nah, untuk ketenagakerjaan gimana cara perlindungan ketika pekerja ini punya resiko dalam hal bekerja, maka ada negara hadir di situ. Meninggal dapat santunan. Kecelakaan kerja ditanggung penuh. Belum kalau misalkan sampai dengan meninggal dunia, anaknya pun diberikan beasiswa sampai dengan lulus kuliah. Nah ini mantap sekali. Jadi kehadiran negara kepada ya seluruh masyarakat gitu. Persyaratannya cuma 2 aja. Apa itu, Mas Dika? Tertib itu dalam artian apa ini? Dia memberikan kontribusi iurannya dan benar. Benar itu dalam melaporkan datanya gitu. Kalau misalkan orangnya memang sudah tidak bekerja, ya laporkan tidak bekerja, maka dia sudah hilang dari kewajiban akan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaannya itu. Tapi kalau masih bekerja, sebetulnya punya kewajiban. Oke, mantap. Karena kita sedang berada di SBK ya, yang dimana banyak para pedagang. Ini bentuk perlindungan seperti apa untuk para pedagang ini ketika ikut BPJS Ketenagakerjaan? Seperti apa bentuk perlindungannya? Ya, di regulasi diatur ketika pedagang ini kan kategorinya masih mikro ya. Masih mikro, ya. Itu ada kewajiban untuk mempesertakan dirinya ke dalam 2 program. 2 program apa itu aja? Kecelakaan kerja dan kematian. Minimalnya 2 program. Untuk iurannya sendiri berapa itu, Mas Dika? Nah, nanti kita lihat klasifikasi pedagangnya ini. Kalau misalkan dia berpenghasilan 1 juta minimal itu 16.800 cakupannya untuk 1 orang pekerja tersebut dan 1 bulan per bulannya itu. Jadi jumlah iurannya itu berdasarkan penghasilan? Berdasarkan penghasilan. Bukan bukan ditentukan 1 bulan sekian untuk 1 kepala, enggak ya? Enggak. Tadi itu saya bilang ada 2 syarat itu. Tertib dalam pembayaran iurannya dan benar melaporkan datanya gitu. Berarti semakin besar pendapatan, semakin besar iuran juga? Semakin besar iurannya, resikonya. Manfaatnya pun nanti beda. Oh gitu ya? Hal penggantian ya. Jadi kalau misalkan, contoh aja misalkan, ketika pedagang mendapatkan kecelakaan kerja, dia harus dirawat. Dia nggak berdagang, penghasilannya dari mana? Oh iya. Nah itu BPJS Ketenagakerjaan yang menggantikan. Berapa jumlahnya? Tergantung sesuai dengan upah yang dilaporkan tadi itu. Ya gitu. Jadi kalau misalkan upahnya 1 juta dalam sebulan, ya ketika dia tidak masuk kerja dalam sebulan, ya 1 juta kita gantikan. Sampai dia sembuh posisinya. Dia sembuh. 1 tahun itu 100%. Tahun berikutnya itu 50% dari penghasilan yang diberikan. Jadi, mantap. Ya sampai mau 5 tahun juga tetap dapat penghasilan yang bersangkutan ini gitu. Ya, gitu. Tapi tidak bisa diuangkan di terakhir ya? Kayak tidak bisa ya? Karena diatur lewat regulasinya. Berarti emang bentuk jaminannya luar biasa mantap. Lalu sama pertanyaannya ke Mas Dika. Sudah melakukan apa saja sosialisasinya ke pedagang-pedagang ini? Apakah running door to door atau ke SBK atau seperti apa? Atau himbauan di sosial media? Kalau misalkan sosial media udah aktif media promosinya di BPJS Ketenagakerjaan sendiri. Cuman kan segmentasi dari calon peserta ini
ini kan beda-beda ya. Mungkin kalau pedagang ya aktif sosial media, cuman kan yang di follow-nya mungkin bukan BPJS Ketenagakerjaan gitu. Kopi apa mungkin yang di follow-nya gitu kan. Nah, dari BPJS Ketenagakerjaan sendiri mencoba untuk melakukan sosialisasi kepada kantong-kantong pekerja, kantong-kantong ya pedagang seperti itu. Ya bagaimana bahwa mereka ini sadar. Kita tuh sebetulnya ingin menyadarkan dulu bahwa ya tadi jaminan sosial ini hak gitu. Ini hak, tapi memang kalau bicara hak pasti ada kewajiban yang harus dilakukan oleh para pedagang ini. Contohnya tadi NIB misalkan. Sebetulnya dia ini punya kewajiban untuk mendaftarkan NIB-nya gitu. Karena kedepannya itu semua database itu akan akan dibentuk satu database di NKRI ini ya, terintegrasi gitu. Ketika nanti muncul misalnya program pemerintah bantuan A gitu, bantuan B, jadi nggak usah lagi mengkolek data gitu. Udah ada data di situ. Di NIB kan melaporkan juga asetnya berapa, omsetnya berapa. Jadi kan bisa terkategorisasi juga kan sebetulnya. Nah ini sama juga gitu sama di BPJS Ketenagakerjaan pun saat ini memang baru terintegrasi dengan OSS. Di NIB pun ada, cuma sifatnya masih bentuk himbauan ya mungkin ya. Jadi di situ ada informasi sudah BPJS Kesehatan atau belum gitu di situ. Ya harapan kami semua lapisan itu ya bisa sinergi ya. Berarti ngobrol gimana kalau sambil iya. yang ada di SWK. Ini menunya menarik banget. Ada pecel, mana? Ini pecel khas Blitar. Mbak Tata. Ini pecel Blitar. Ya, ada Ini sponsor ya, sambil santai ya. Iya, jadi ini ada rujak cingur. Rujak cingur. Rujak cingur, terus ini ada soto Kertosuro. Soto Kertosuro. Lontong kikil. Ini bubur Manado. Ini bubur Manado. Ada ikan bakar. Ada bebek kremes, pangsit Jakarta. Ini bebek hijau. Terus ada iga bakar. Ada bakso. Sebenarnya masih banyak menu yang ada di SWK Jambangan. Ini belum semua. Oh iya. Belum minumannya. Ya. Variannya apa saja tuh? Varian recommended di sini ada kencruk. Kalau orang Surabaya bilang jancuk. Jahe. Itu di sensor ya? Tidak, bebas los. Ini kencruk ini sangat-sangat anti corona. Anti corona ya? Anti omikron. Iya, anti omikron. Dia di sini terbuat dari jahe, kencur dan jeruk. Karena orang kadang beribet nih kalau nyebutinnya, kencruk kan susah ya. Mbak, janco. Gitu, jadi bahasanya seperti itu kalau nyebutkan. Yang best seller yang mana Mbak Tata? Yang best seller terus terang menu di SWK Jambangan saya katakan best seller semua. Best seller semua. Insya Allah best seller semua. Karena emang dari packagingnya saya lihat menarik semua. Jadi terus sambil rasanya ngobrol yuk kita cicipin. Nanti bisa bilang rasanya kayak apa. Oke. Saya coba mana dulu ya yang paling ini. Mau coba ini? Wah, boleh ini. Ini kan saya kalau makan rujak itu biasanya yang pertama saya rasakan itu kikilnya. Iya. Kikilnya. Cingurnya. Nah. Wah, ini mantap ini. Atau tahunya dulu yang empuk ya. Monggo. Pak Dika, Pak Anwar, monggo Mas Lutfi, ayo Mas Hamzah sambil dincipin sambil ngobrol biar tahu. Pak Dika tadi kan ngomong tentang BPJS. Ya. Jambangan udah belum? Nah, iya. Ini yang perlu diketahui ya bahwa SWK Jambangan SWK yang sudah memiliki NIB semua pedagangnya 100%. Semua. Berapa pedagang, Bu? Total di sini ada 30 stand. 30 stand. Semua sudah memiliki NIB. Kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan itu kalau 30 lebih. Karena malahan. Kenapa itu? Karena per stand dia mendaftarkan ada yang 2, ada yang 3, bahkan ada yang 6. Ada yang pasangannya, ada yang anak-anaknya. Iya, jadi keluarganya atau mungkin pegawainya ikut didaftarkan juga. Kenapa SWK Jambangan bisa seperti itu, canggihnya, kerennya? Karena kita protek terhadap keselamatan diri kita sendiri. Yang utama itu. Kalau kita nggak care, kita nggak akan bisa berjuang sampai saat ini. Oke, mantap. Berarti SWK Jambangan salah satu SWK percontohan ya? Percontohan. Amin. Dan terdepan. Mudah-mudahan. Oke, sambil santai makan, saya geser ke Bapak Anwar. Beliau. Cipin loh tadi. Oh sudah. Rasa. Sebentar. Kalau rujak itu rasa petisnya terasa. Bebek kremes, mau coba ini? Oh enggak ya. Mantap. Bebek hijau itu juga enak loh. Pak Anwar jangan makan kikil dulu. Oh, Pak Anwar los. Jadi iga bakar. Oke, saya lanjut.
Sambil santai, saya geser ke Pak Anwar. Beliau adalah bapaknya para pedagang kaki lima Jawa Timur, Spekal Jawa Timur. Pak Hamzah, sehat nggak Pak? Pak Hamzah, Pak Anwar sehat nggak Pak? Bukan Alhamdulillah. bapaknya, Mas. Papinya. Papinya? Oh, papinya ya? Dedinya. Beliau adalah Ketua Spekal Jawa Timur. Pak Anwar, apa sih Spekal Jawa Timur ini? Dan apa tujuannya sehingga merangkul para pedagang kaki lima? Ya, Spekal ini kan berdirinya karena satu program dalam hal ini, karena pedagang ini selama ini dinyatakan sebagai sampah. Iya. Ayo kita mencoba menggabungkan bersama. Jadi bahwa pedagang ini adalah merupakan omset bagi pemerintah, potensi bagi pemerintah. Potensi ya untuk menggerakkan ekonomi. Untuk menaikkan ekonomi. Makanya dari Spekal Surabaya terciptalah Spekal Jati Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur kita baru 20 kabupaten. Di Jawa Timur. Baru 20 kabupaten. Dan kita mencoba merambah terus dalam hal ini karena 38 kabupaten di Jawa Timur harus kita rangkul bersama karena kita punya visi misi dalam hal ini meningkatkan ekonomi kerakyatan. Makanya selalu apa program pemerintah pusat, pemerintah provinsi kami sikapin, kita melakukan program untuk membantu daripada pemerintah karena Spekal sendiri adalah mitra pemerintah. Mitra pemerintah itu poinnya. Pemerintah, bukan pesaing pemerintah, kan itu. Malah yang mengayomi ya, mengayomi para pedagang. Coba dengan pergerakan NIB, dengan pergerakan BPJS, tenaga kerjaan. Coba untuk mensosialisasikan ini, membantu ya. Untuk supaya semua pedagang, semua masyarakat juga mengerti tentang NIB, tentang BPJS tenaga kerja. Ini yang kita lakukan selama ini. Makanya kami juga melakukan roadshow, ya kan, roadshow di mana-mana. Gitu. Kebetulan ya dari Dinas Koperasi Provinsi welcome kami, sangat support ya. Sangat support. Jadi mereka memfasilitasi kami. Tapi tidak juga itu, kami juga bersedia dalam hal ini secara mandiri. Artinya seperti apa tuh, Pak Anwar? Yang namanya kita kalau dengan dinas berarti dinas yang mengumpulkan. Oh, seperti itu. Kan? Tapi kalau dengan kami yang mengumpulkan berarti tanggung jawab kami dalam hal ini kan, tanggung jawab kami organisasi. Swadaya internal Spekal Jawa Timur. Ya, itu yang kita lakukan. Lalu Pak Anwar, saran apa buat para pedagang yang di sini untuk apa ya lebih punya semangat lagi, lebih meningkatkan kualitas apa menu-menunya? Mungkin ada saran khusus dari Pak Anwar? Saran saya sebetulnya selama ini pedagang kreatif lapangan PKL ini kan dulu pedagang kaki lima. Jadi sekarang dijadikan pedagang kreatif lapangan. Yeah. Dengan adanya berganti nama kreatif, berarti kita harus memberi edukasi kepada mereka. Mereka juga harus berpikir bagaimana kreasinya, inovasinya. Karena nama PKL itu bukan lagi pedagang kaki lima, pedagang kreatif lapangan. Nah, karena itulah kita harus memberikan pengertian kepada pedagang ini. Kamu tuh punya nama bukan pedagang kaki lima yang sorongan dengan kaki lima. Sudah bukan itu ya? Bukan itu, jadi kreatif lapangan. Bagaimana mereka punya kreasi? Ya. Itu yang saya harapkan. Makanya saya mencoba nanti beberapa elemen. Saya mencoba untuk menggabungkan jadi satu. Bagaimana menciptakan teman-teman ini produknya tuh bisa dikreasi. Ya kan, produk mereka sudah dikreasi. Di sini sudah cukup bagus kreasinya. Karena saya dalam Spekal ini saya juga menggabungkan organisasi dari organisasi para chef, yaitu para chef yang saya gabungkan juga. Saya berkenalan dengan para chef. Saya kepingin pedagang ini punya
nilai tambah atau mendapatkan pelatihan barangkali dari para chef yang berpengalaman tadi. Itu yang kita harapkan. Lalu Pak Anwar, ketika NIB dan BPJS Ketenagakerjaan sudah terus berjalan untuk memberi sosialisasi, kan kita ini sedang berada di era digitalisasi, artinya semua sebuah sosmed, IG, ada WA, ada Facebook, ada apapun. Lalu dari Spekkal Jatim pun ada nggak pelatihan terkait pemakaian sosmed ini supaya pedagang mereka lebih dikenal, tidak hanya bagi pembeli yang langsung sini, tapi pembeli yang di rumah pun yang enggan keluar bisa bisa order di sini, Pak. Ada nggak pelatihan khusus untuk mengenalkan dunia sosmed ke pedagang? Kami juga dalam pelatihan ini bukan hanya NIB sebetulnya. Di situ disisipkan, diutamakan, tapi di situ ada marketplace, cara mereka foto produk yang kami lakukan kepada mereka. Ini supaya mereka bisa ke media sosial, gitu kan. Kami juga sesuai dengan adanya sekarang ini UKM itu pajaknya sekian, yang 0,5% tidak lagi, ya kan? Nah, sekarang kan kita harus mencoba HPP mereka. Dari ini berapa dia jual, berapa dia modalnya dia, jualnya berapa, itu kita hajarin juga. Oh, diajar juga ya? Dalam hal ini mereka tahu omset mereka. Omsetnya, jadi tahu HPP-nya berapa, tahu keuntungannya berapa. Iya, itu yang kita harapkan. Kami juga belajar, kami juga di beberapa Bakorwil kami mengajarkan tentang struktur produk, ya kan, tentang marketplace. Diajarkan ya? Diajarkan. Ya, tapi memang yang namanya pedagang ya, kita tidak henti-hentinya untuk terus ini, karena pedagang ini kadang-kadang sudah merasa puas. Iya, dan basicnya kan macam-macam ya, latar belakangnya. Kami tidak akan putus asa dalam hal ini, tetap memberikan edukasi. Ya, lalu Pak Anwar, tadi malam saya sempat ngobrol dengan panjenengan terkait apa ya, lebih kreatif lagi meng-create apa menu-menu yang ada. Jangan menampilkan menu yang fabrikasi dalam tanda kutip ya. Harus menampilkan menu yang ada merek sendiri. Itu saya pikir sangat bagus sekali Pak Anwar itu. Itu barangkali lebih konkret seperti apa itu Pak Anwar? Jadi sesuai dengan di lapangan, ya kan? Di lapangan itu orang sekarang ini sudah bikin nama brand produk itu adalah membuat nama baru dalam hal ini. Makanya kita ini merupakan pasar dalam hal ini. Kenapa kita selalu berpatokan dengan fabrikasi? Kenapa kita tidak mengkomben ya, bukan menciptakan baru ya, bukan. Mengkomben ya dalam hal ini antara produk fabrikasi dengan produk kita sendiri. Bagaimana itu menaikkan omset nantinya, ya kan? Sekarang seperti white coffee, kenapa tidak diganti white coffee diganti 6? Ini produk white coffee tapi kita dikasih komben lagi dengan apa lagi agar jadi beda, jadi varian baru dengan nama yang beda gitu loh, barang baru ya kan. Ya saya selalu kan kalau namanya ke restoran pasti namanya beda ya kan? Namanya beda. Kopi minuman bukan bukan kopi. Padahal produknya kopi, sama-sama kopi. Tapi wedang gigit. Ya kan, wedang gigit. Kopi hitam dikasih gula merah. Gula aren. Yang kotak-kotak gitu. Iya kan, gula aren yang namanya wedang gigit. Kopinya pahit. Kemudian ada gula arennya digigit. Itu bagaimana kita memberikan edukasi itu sama teman-teman di PKL. Jadi kita juga usah memamerkan produk fabrikasi. Produk Anda. Iya. Bagaimana produk Anda yang harus dipasarkan? Seperti ya banyak kan macam-macam sekarang ini. Mie gacoan. Ya. Produknya apa? Ya kan? Padahal mie. Variannya beda kan? Iya. Mie gacoan. Nah, inilah yang kami harapkan karena dalam prosesnya sentra wisata ini adalah wisatanya, ya kan? Wisatanya berarti produk wisata mana yang kita harus anukan? Seperti saya datang ke rumah makan, pasti saya tanya menu andalannya apa? Minumnya apa? Di sini, ya kan kencur. Padahal di situ kadang-kadang dicampurnya ada barang fabrikasi, nggak ada masalah. Mungkin butuh apa ya? Panduan gebrakan, mungkin men-trigger ya, barangkali supaya mereka terpacu untuk bikin produk
yang bahan yang udah ada tapi dikemas dengan beda nama. Mungkin butuh sejenis mungkin ada lomba Pak dari Spekal Jatim seperti yang disampaikan Pak Amar tadi malam ya. Memang Pak Haji, jadi kita mensosialisasikan itu kadang-kadang susah karena belum ada buku. Makanya kami mencoba dalam waktu dekat ini saya akan mengadakan lomba di SWK ini produk apa yang mereka anukan dengan catatan persyaratan adalah persyaratan dari saya, ya kan? Dia ikut lomba dengan persyaratan kita, dia tidak menggunakan memberikan nama publikasi, ya kan? Harus dengan nama yang beda. Nama beda. Ini akan saya lombakan. Makanya saya akan memberikan ini. Makanya saya kemarin kepada teman-teman sudah saya bicarakan dalam waktu dekat ini kita akan mengadakan lomba. Ini secara otomatis yang pertama memicu kreativitas pedagang. Yang kedua bisa mengundang warga untuk melihat apa sih lomba apa. Ternyata di sini ada banyak sentra wisata kuliner makanan. Nah, luar biasa. Karena ini sentra wisata kuliner makanan bukan warung kopi, bukan warkop, ya kan? Nah kalau warkop bikin aja tempel seperti ini warkop, ya kan? Tapi rupanya memang banyak menu-menu yang ada di SWK di Surabaya ini. Ya makanya saya setuju dengan menampilkan ini ikan. Ini namanya produk khas nasional. Masakan. Iya, betul. Mantap. Jadi Lur kalau cari makanan ado-ado nang SWK ini banyak menu makanan yang bisa dipilih, banyak variannya. Jadi tidak jauh-jauh, tidak kalah Maresto, harganya dan terjangkau. Tapi rasanya juga luar biasa. Nih lihat, ada rujak, ada pecel, ada bubur Manado. Ini ada gudeg, ada ayam bakar, di sana ada bebek remes. Oke, berikutnya saya ke Pak Amsa nih, yang paling keren nih. Oh gitu, Pak Dika harus merapat nih. Siap, Pak. Terima kasih banyak atas waktunya, Mas Dika. Sampai ketemu lagi. Atau dibungkus. Oke, Mas Dika, siap. Terima kasih banyak. Saya simpan. Bisa loh, Pak. Sama-sama. Juga buat tim apa? Rawit. Ruang Alit. Siap, siap. Tunggu di roadshow berikutnya. Iya. Sehat selalu, Mas Dika. Banyak ya. Monggo Pak. Ya. Aman betul. Loh, ini nasi uduk nggak dicicipin lagi. Iya. Loh Pak, harusnya makan dulu kasihan. Siap. Oke, berarti Bapak Amsa nih. Pak Amsa, tadi kan Mas Dika sempat menyampaikan satu hal, yang itu PR. Masih banyak pedagang yang belum tersentuh BPJS Ketenagakerjaan. Itu adalah PR. Pak Amsa sebagai yang di Perisai Jawa Timur. Perisai BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur. Berarti apakah PR-nya adalah tugasnya untuk memasuki kantong-kantong yang belum tersentuh BPJS? Betul. Jadi Perisai itu kan dia penggerak jaminan sosial. Ya. Jadi berhubung penggerak maka saya yang aktif. Yang aktif ya, turun langsung ke kantong-kantong. Ya, betul. Sifat kami adalah aktif dan pasti partisipatif terhadap organisasi. Ya. Ini saya Perisai Spekal Jatim. Akuisisi atau sosialisasi kami bukan hanya anggota Spekal Jatim tapi semuanya. BPU dan PU. BPU dan itu bukan penerima upah, kayak teman-teman pedagang. Oh, BPU bukan penerima upah. Seperti apa itu, Pak Amsa? Pedagang dia berusaha dan mengupahi dirinya sendiri. Oh, dia tidak mendapatkan gaji dari instansi atau orang lain. Ya, itu kategori pertama. Kategori kedua adalah penerima upah. Penerima upah ini suatu perusahaan mikro maupun makro. Nah, tren perusahaan sekarang adalah saving cost. Dia tidak mau rekrutmen posisi-posisi yang non direct. Jadi bukan produksi tetapi non direct seperti finance, administrasi, HRD itu non direct. Kami hadir dalam hal ini untuk membandling suatu paket ke perusahaan-perusahaan yang BPJS Ketenagakerjaan kita handle tanpa mereka gaji.
Lalu Pak Hamzah, seberapa mudah sih kita tuh mengklaim ke BPJS, misalnya ada kendala atau kecelakaan kerja, itu seberapa mudah? Sangat mudah sekali, sangat mudah sekali. Karena ada aplikasi. Takutnya nanti agak ribet atau enggak ya? Tidak, kita pastikan itu. Ketika kita daftarkan orang, saya kasih waktu kurang dari 10 menit untuk aplikasi. Kurang dari 10 menit. Jadi saya langsung aplikasikan, kurang dari 10 menit, dia sudah teraktivasi. Dan sudah saya kirimkan kartu digital. Dari aplikasi tersebut. Sesudah itu 1 kali 24 jam kartunya akan kami kirim. Dan sudah aktif? Sudah aktif. Jadi sebelum kartunya datang fisik itu dia sudah teraktivasi. Iya. Karena banyak rumah sakit di Surabaya sudah bisa menerima kartu digital. Iya. Lalu saldo segala macam bisa dilihat di aplikasi JM. Bisa dicek. Betul. Sangat simpel sekali. Sangat simpel, bisa transparan, bisa dilihat. Artinya ketika ada katakanlah pedagang yang kecelakaan kerja, tinggal datang ke rumah sakit sambil menunjukkan kartu itu tadi. Seperti itu ya. Lalu saya melakukan suatu pendampingan jika terjadi risiko. Pendampingan yang bersifat administratif. Seperti apa itu Pak Hamzah? Ya, ketika kecelakaan kerja membantu menguruskan ya. Ketika kecelakaan kerja harus ada laporan kecelakaan kerja K1 sampai K3. Itu kami yang turun untuk memberi suatu arahan. Dan kalau misalkan daerahnya dekat Surabaya, saya karena kami juga peserta kami di Tulungagung, di Jombang, Bojonegoro. Lalu Pak Hamzah, untuk ikut BPJS Ketenagakerjaan itu apakah harus berKTP Surabaya atau boleh dari luar Surabaya? Tidak, seluruhnya. Seluruhnya ya? Iya. Kalau perisai itu dia se-Nusantara. Akuisisi saya sampai Tulungagung, masuk Bojonegoro. Artinya orang yang berKTP luar kota pun bisa daftar di sini? Bisa. Kayak saya punya banyak pekerja di lapangan, banyak tukang, itu kan notabene mereka orang dari daerah. Itu apakah bisa ikut BPJS? Bisa. Di sini? Bisa. Jika terjadi resiko, maka BPJS di daerah setempat yang akan men-follow up. Dari kami cuma mengontrol dan memberi supervisi, arahan. Dari kami BPJS, BP Jam Sostek Cabang Darmo yang menjadi suatu supervisi di sini bekerja sama dengan BPJS daerah. Gitu. Siap Pak Hamzah. Ini penjelasan sangat gamblang dan sangat jelas sehingga diharapkan para pedagang semakin mendapat edukasi yang banyak tentang apa sih BPJS dan apa itu ENIB ya. Lalu Mbak Tata, saya kalau lagi Mbak Tata lagi ya. Mumpung ada Bapak Anwar sebagai Ketua Jatim di sini, apakah ada saran atau supaya lebih klik lagi antara SBK dengan Spekel Jawa Timur? Apa ya? Sulit ini. Pertanyaan Supaya apa ya? Supaya lebih klik dan bisa terus semakin besar. Karena sebenarnya gini loh, kalau secara pribadi masalah kesejahteraan SWK atau enggak itu kan kembali lagi ke individunya. Katakan misalkan masing-masing ya. Masing-masing. Walaupun nyuwun sewu sebelumnya, walaupun ada organisasi yang mahir sekalipun atau yang handal sekalipun, tapi kalau dari SWK-nya memang enggak punya kemampuan atau enggak kepengen maju atau enggak punya apresiasi untuk dia bisa bangkit, dia percuma. Enggak bedanya dengan katakanlah dinas maupun Pemkot, katakanlah kalau memang sudah diberikan fasilitas, sudah diberikan tempat yang layak, tapi kalau pedagangnya sendiri tidak punya apresiasi dan tidak ingin maju, ya nggak akan sukses. Artinya itu PR-nya SWK dengan ketuanya atau Spekel Jawa Timur? Yang pertama yang jelas harus individunya dulu, di internal dulu ya. Itu yang harus diperbaiki. Berarti tanggung jawab Mbak Tata dulu ya, sebagai internalnya di SWK Jambangan misalnya lah ya. Memang tanggung jawab saya dulu, katakanlah ketuanya dulu ya kan. Bagaimana edukasinya ketua kepada pedagangnya dulu, bagaimana kekompakan ketua antara sesama pedagangnya dulu, bagaimana support kita terhadap pedagang dulu, bagaimana pedagang mensupport pengurus supaya punya inovasi, bagaimana masukan dari teman-teman ini kita jadikan satu supaya menjadi suatu metode untuk mengembangkan SWK, kan seperti itu. Setelah itu kita berupaya, suatu contoh misalkan SWK Jambangan, katakanlah mungkin dalam kondisi pandemi banyak yang teriak minta pembebasan retribusi ini contohnya ya. Tapi di sisi lain SWK Jambangan ini nggak ada yang minta.
Saya terus terang secara pribadi kami tidak meminta pembebasan retribusi. Karena apa? Itu sudah kewajiban. Kewajiban, sudah tahu kita ya. Sudah diberikan tempat yang layak, kita sudah difasilitasi, ya wajib kita bayarkan retribusinya. Otomatis ya kan? harus itu. Nah, karena secara otomatis pemerintah juga nantinya akan melihat kalau memang dampak pandemi ini benar-benar tidak bisa membantu teman-teman atau penghasilan teman-teman ini memang dianggap tidak mampu membayar retribusi, pasti akan ada pembebasan retribusi dari pemerintah, inisiatif pemerintah ya. Satu, terus kedua kali fasilitas juga iya. Kalau saya katakan ini terus terang, bukan kami tidak bersyukur. Harapan kalau saya minta SWK Jambangan ini mungkin masih banyak perubahan yang harus dibenahi. Seperti apa itu? Contoh, misalnya kayak begini, kita ini kan sudah bukan kaki lima, tapi penampilan rombong kami ini masih seperti rombong kaki lima. Nah itu harapan saya, kalau bisa penampilan rombong ini layaknya pujasera. Jadi image kaki limanya itu supaya bisa hilang. Jadi dari situ kita berinovasi pun enak. Terus satu lagi, fasilitas masalah untuk ini saya katakan, SWK Jambangan pernah mendapat pesanan dari pihak pemerintah. Nah, kendalanya kami adalah dari pihak pemesan, katakanlah salah satu instansi itu terhambat karena untuk SPJ-nya. SPJ katanya kita sulit untuk SPJ-nya. Alasan beliau begitu, makanya dia sempat berhenti pesan di SWK Jambangan. Nah, dari situ katakan pemerintah, waktu itu kami pernah berkoordinasi dengan pemerintah, termasuk waktu itu sempat dengan bapaknya ya kan, wali kota, bahwasanya kegiatan-kegiatan pemerintah bisa lah menggandeng SWK untuk harusnya bisa toh. Harusnya bisa. Jika syarat untuk kami para SWK ini mempunyai SPJ yang sesuai dengan harapan para syaratnya tadi itu. Itu tadi, makanya itu fasilitas itu yang kami masih sulit. Lalu kebutuhan itu seperti apa harusnya? Ya contohnya NPWP dan lain-lain itu tadi, makanya kami bingungnya di situ. Jadi ya apa ya, mudah-mudahan ada lagi lah perhatian pemerintah kepada kami supaya secara apa ya, secara ini nih menu-menu yang ada di SWK ini bisa benar-benar dikenalkan. Iya, saya pikir terus gini. Satu lagi, ini contoh kayak misalkan SWK awalnya kan dianggap bukan UMKM. Makanya ya nyuwun sewu, mungkin pelatihan yang diadakan mungkin dari pihak LKPMK atau apa, SWK itu nggak pernah dilibatkan karena dianggap bukan UMKM, kita hanya dianggap pedagang kaki lima. Jadi hal-hal yang seperti itu ayo coba kita benahi juga supaya kita ini bisa satu sinergi gitu. Mau saya seperti itu. Jadi bahkan ada ini saya menyampaikan perwakilan ungkapan hati salah satu SWK di Surabaya juga, bahwasanya pemangku wilayahnya itu tidak dekat dengan SWK-nya. Seperti itu. Ada yang seperti itu. Makanya kan saya sampai begini, terus seharusnya padahal kalau untuk mungkin ya untuk SWK Jambangan kegiatan-kegiatan apa cobalah diadakan di SWK. Ayo kenalkan produk SWK. Tapi ada jawabannya, karena kalau di SWK kotor, karena kalau di SWK jorok, anggapannya kan banyak image yang masih harus dijawab masih ya. Masih melekat. Nah, coba sekali-sekali kita samakan satu visi-misi, kalau perlu ayo diadakan kerja bakti bareng SWK supaya kelihatan bersih. Dan itu harus menggandeng ya dinas-dinas terkait, semua stakeholder saya bilang, supaya image-image yang tadinya SWK ini image-nya masih dengan kaki lima itu hilang. Oke, lanjut yang sangat menarik obrolannya. Dan tadi penjelasan dari Mbak Tata yang sangat gamblang. Rupanya memang masih ada kendala atau image yang harus berubah terkait SWK. Antara lain kebersihannya harus ditingkatkan, keindahannya. Kalau sini ada tamannya ya, Bu. Internalnya juga harus dikuatkan. Dan menunya pun harus lebih ditingkat lagi, rasanya berkualitas. Dan yang paling pokoknya adalah kendalanya ketika ada instansi pemerintah yang mau order ke SWK, itu ada kendala di legalitas.
Saya bergeser ke Sebenarnya Pak. gini, sebenarnya legalitas itu bisa memang kan awalnya SWK ini kan bentuknya seperti berbentuknya koperasi dan jelas pasti sudah ada legalitas. Tapi ada beberapa SWK dan mungkin memang banyak koperasi-koperasi yang ada di SWK itu memang nonaktif ya dikarenakan itu tadi. Contoh karena kondisi SWK-nya yang mungkin tidak bisa mungkin sepi atau apa, akhirnya banyak keluar masuk pedagangnya atau mungkin jadi keanggotaan koperasinya itu nggak tetap, ya kan, dan jadi akhirnya banyaklah yang koperasinya itu yang nonaktif. Jadi secara otomatis ya menjadi hanya semacam seperti paguyuban saja. Jadi itu salah satu alasannya, makanya kenapa kok legalitasnya mungkin kita nggak semua punya gitu loh, karena mungkin dari koperasinya nggak aktif kan seperti itu. Mungkin kalau koperasinya aktif kemungkinan legalitas itu mudah untuk mendapatkannya karena kan dengan satu badan koperasi itu tadi. Tapi karena ya itu tadi kembali karena kondisi SWK yang memang selama ini banyak sekali mengalami sepinya pengunjung, akhirnya banyak koperasi-koperasi yang ada di SWK yang kurang aktif. Kurang aktif ya. Seperti itu. Jadi kalau tadi Mas Aji menanyakan masalah komunikasi atau hubungan dengan pihak organisasi atau dengan apapun, itu sebenarnya kalau kami secara organisasi, secara kepengurusan atau secara per SWK ini kita sebenarnya berkolaborasi dengan siapapun nggak masalah. Nggak masalah. Ya kan? Baik-baik aja selama hubungan baik itu bisa terjalin saling memberikan kemanfaatan, ya kan? Ada Bukan asas hanya, manfaatnya. ya mohon maaf, bukan hanya menjalin hubungan tapi hanya memberikan keuntungan atau kemanfaatan satu pihak. Dalam arti kan seperti itu. Kalau memang ada manfaatnya, kita welcome dengan siapapun. Gitu, iya. Jadi baik itu dengan instansi swasta, pemerintah ataupun organisasi atau lembaga apapun, LSM apapun, kita welcome aja. Universitas atau apapun kita welcome aja. Selama ada manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Mantap, Mbak Tata. Oke, tetap saya geser ke Pak Anwar terkait kendala-kendala yang disampaikan oleh Mbak Tata tadi, Pak Anwar. Seperti apa? Barangkali dari Spekal Jatuh sebagai induknya atau bapaknya para pedagang kaki lima, dedinya ya, bahasa gaulnya, Pak Anwar. Pribadi Pak Anwar. Jadi kalau kita mendirikan organisasi dalam hal ini, berarti itu adalah tantangan kita, kewajiban kita dalam hal ini. Bekerja sama di bawah, bukan kita memberikan bukan. Jadi kita memberikan sesuatu karena kita organisasi adalah bermitra kepada pemerintah, adalah tantangan kita dalam hal ini untuk memberikan edukasi dalam hal ini kepada SWK, karena dalam kita sadar pemerintah kota maupun pemerintah ini personilnya kurang, ya kan, untuk memberikan sosialisasi. Ya, kita sebagai organisasi yang bermitra, itulah tugas kita, ya kan, tugas kita untuk mensosialisasikan ini. Jadi ini tergantung juga yang di bawah. Yang di bawah ini kadang-kadang mereka menganggap organisasi ini adalah sebagai jamur di dalam mereka. Padahal kalau saya punya visi dalam hal ini, organisasi kita adalah memberi bantuan kepada mereka, memberikan manfaat kepada mereka, bukan mengambil manfaat daripada itu. Bukan malah mengambil ya, tapi memberi manfaat. Memberikan manfaat, itu yang kita utarakan kepada organisasi, kepada teman-teman di dalam organisasi saya. Jadi kalau kita berbicara organisasi, berarti kalau kita sudah berbicara mitra, berarti kita punya kewajiban dalam hal ini untuk membantu pemerintah. Sudah wajib ya? Wajib. Hukumnya sudah wajib. Iya, itu yang kita lakukan. Terima kasih Pak Anwar atas penjelasannya yang sangat gamblang dan Lerawit sudah panjang lebar tadi. Mudah-mudahan setelah ini ada sinergi yang luar biasa antara SPK di Surabaya dengan Spekal Jawa Timur, dengan Dinas Koperasi Jawa Timur, dan dari BP Jamstek Surabaya. Kalau ini saling bersinergi, insya Allah akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar untuk membangkitkan ekonomi
di Surabaya dan Jawa Timur. Oke, berikutnya saya akan running untuk mengunjungi lapak-lapak ibu-ibu yang sudah ada di sini. Oke, yuk gabung yuk. Oke, terima kasih dulu Pak Hamzah atas waktunya. Terima kasih banyak. Pak Anwar, terima kasih banyak. Cak Lutfi, sehat selalu. Oke Lur, yuk kita gabung dengan ibu-ibu yang berdagang di sana. Yuk. Oke Lur, dialog sudah. Kemudian kita geser ke nyamperin ibu-ibu pedagang yang ada di SWK Jambangan. Yuk. Oke, sini aja ya. Ngapunten Bu, dipegang biar transparan ya. Oh, iya. Depot Mama Fari, Ibu Ya. siapa namanya? Nama saya Sri Wilujeng Rahayu. Oh ngoten. Biasanya Apa Bu? Bu Sri. Bu Sri Ya. ya. Apa Bu ini menunya yang dijual apa di SWK sini? Di sini saya jual rujak cingur. Rujak cingur. Tadi saya sempat menikmati. Ya. Rasanya enak. Petisnya kerasa. Terus apa tuh? Daging cingurnya itu kroso. Mantap. Apalagi Bu selain rujak? Ada penyetan. Penyetan. Oh, ada penyetan. Ada penyetan juga. Macam-macam. Bu, gimana iklimnya? Sehari laku berapa porsi? Tidak mesti ya? Ya, Tidak pasti ya? Kami kan juga sepi. Sudah berapa lama Bu di sini Bu? Hampir 1 tahun lebih. Oh. 1 tahun lebih. Karena kalau pedagang itu 6 bulan lewat dia masih eksis, berarti dia eksis. Berarti lancar Bu ya? Alhamdulillah. Oke, mantap. Soalnya juga lancar. Alhamdulillah. Ya. Tempatnya juga enak sini Bu ya, bersih. Oke. Terima kasih Bu Sri, semoga lancar usaha dagangannya dan sehat-sehat selalu Ibu. Ya. Saya geser dulu ke tempat yang lain. Matur nuwun. Assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum Bu. Sering sore. Ini saya lihat menunya kok banyak ya. Banyak. Ada apa nih? Warung kayu. Kenapa warung kayu Bu? Apa ten? Ini Soalnya biar. ini saya dulu desainnya itu backgroundnya kayu. Oh. Ya. Jadi lapaknya sesuai, ini ya sesuai motifnya dengan kayu. motif. Oh, gini. Warung kayu. Kalau Kemudian kebanyakan kan warung nama-namanya masing-masing. Jadi kalau saya ada bikin yang pembeda, lain, beda Bu ya. Terus apa? Dan ini bukan sekedar bender-bender yang biasa kayak gitu kan. Kalau ini harus desain dulu, Pesan dulu. Oh Jadi iya. ini apa ini apa jenis inspirasi apa Kreatif. Kreatif. Ya. Jadi saya bikin backgroundnya kayu sesuai dengan judul. Itu dari kayu juga papannya. Ya. Oh Ibu juga yang ini? Iya. Ini minumannya ya? Oh iya, Ibu siapa namanya nih? Bu Win. Bu Win. Ya. Bu Win, ini menunya apa saja nih? Rawon iga. Rawon iga, sop iga buntut, nasi empal, kentang. Ini untuk tambahan aja ya. Oh. Harganya gimana Bu harganya Bu? Harganya Standar disesuaikan. ya. Sesuaikan kantong. Soalnya kalau terlalu mahal nanti gak ada yang beli. Iya. Terus kalau murah Ya nanti nggak lucu, nggak untung ya. Pepo lah, jangan sampai ya. Yang penting saya utamakan pembeli itu puas. Apa namanya? Dia merasa dia bilang enak. Nanti akan kembali nyari lagi. Buktinya kan setiap hari paling rame di sini. Paling rame. Yang Ibu lain sendirian nih? Sendirian, nggak ada rewangnya, nggak ada? ada pembantu sudah balik. Sudah balik. Ya, dulu Jadi Ibu pakai, sendirian? Iya. Tadi saya lihat Ibu rewa-rewi mandir-mandir nganterin makanan. Setiap hari paling Setiap hari? rame. Saya jam 7 sudah Buka jam 7 pagi? Jam 8 ini udah penuh 3 meja. Oh, penuh? Ya. Setiap hari? Setiap hari. Sampai jam berapa bukanya Bu? Ya kalau masih ada ya saya tunggu sampai jam 11. Kalau menunya masih ada, Bukan terus menunya, yang pembeli. pembelinya. Kalau menu selalu ada Oh, stok. ready ya? Ya, Mantap. seperti ini. Menu lain selain ditulis di sini ada rica mentok Iya. juga rame banget. Sehari 2 ekor mentok. 2 ekor sehari? Di musim pandemi seperti ini? Iya, Mas Lutfi itu yang sering makan. Dimakan. Oke. Kayak ini loh, Mas. Mana Bu? Mana? Saya lihat. Ini apa ini? Ini mentok untuk rica-rica. Ini rica-rica mentok. Masih ungkapan saja lah. Masih ungkapan biasa nih. Ya, tinggal ngasih bumbunya rica gitu. Satu porsi berapa Bu? 15. 15.000. Ya. Nggak mahal ya? Nggak mahal. Ya itu sesuaikan tadi. Iya. Kalau mahal-mahal gantek daganganku malah rugi aku. Sudah lama Bu di sini? 7 tahun. 7 tahun? Ya, paling lama. Oh, paling lama. Senior dari sini. Ya enggak tahu, pokoknya
terus orang minta apa ya kasih. Apa ada makanan ini Bu, ada. Mantap Bu Win. Iya, semoga lancar usahanya, dagangannya Bu, sehat selalu, panjang umur. Amin. Saya Mas Aji Bu. Ya, anak-anak kan sudah besar kerja semua, saya di rumah sendirian. Kalau di sini kan banyak teman, banyak seperti saudara bisa semua ya, sudah, ya. Bisa kerja, refreshing. Kalau pagi anak-anak sales-sales itu ya, Ma, makan Ma. Memanggilnya Ma ya? Manggil Mama, Mami. Jadi Mas, siap Mas. Saya geser dulu ke tempat lain Gi. Ya. Semoga lancar usahanya. Jadi tujuannya kayu karena ini pakai motif kayunya. Supaya ada beda dengan yang lain. Mantap Bu. Ya, saya punya salon tuh ya nggak nama-nama, saya pakai the best. Oke, saya lanjut dulu ya Bu ya. Saya ambil ini. Makasih banyak matur nuwun. Nggih. Kita geser lagi. Tadi di sana tuh ada penjual apa ya? Variannya pakai mie, Indomie, tapi penyajiannya cukup lengkap. Kita ke sana yuk. Nah, saya kemarin sore kesini beli mie Indomie. Terus kebanyakan warung itu kalau jual mie Indomie itu cuma disajikan nyal Indomie tok. Tapi ibu ini ndak ada apa namanya ya, topping-toppingnya. Assalamualaikum Bu. Sugeng sonten ngapunten biar. Tapi kan bisa ngomong. Nggak apa-apa. Ibu siapa namanya? Bu Minarni. Bu? Minarni. Bu Minarni, ya, yang jualan ini Bu ya? Iya. Yang mie juga ya? Iya. Nggih. Bu, kemarin saya kesini, terus karena saya nggak terlalu lapar, saya beli Indomie. Ya. Saya pikir penyajiannya itu biasa saja, cuma mie tok gitu. Ternyata enggak, ada timunnya. Saya minta telur, ada telur dadarnya, ada lomboknya, ada sayur, apa selada ya? Selada. Iya. Ada apa lagi ya? Pokoknya lengkap. Kenapa Bu? Kok bikin seperti itu? Kok nggak mie tok aja wis ngono? Biar menarik Pak. Biar menarik. Menarik biar bisa kembali lagi. Nah, iya. Harganya berapa itu Bu? Satu porsi kemarin tuh? Kalau pakai telur 8.000. Kalau pakai telur 8.000. Tanpa telur 5.000. Oh, jadi nggak mahal Bu ya? Tidak ya, sama dengan PKLT. Iya, dan rasanya juga penyajiannya enak, sehingga rasanya pun jadi enak. Saya jadi suka. Nanti saya kesini lagi lain kali kalau mampir ya. Monggo. Selain mie apa lagi Bu nih? Jenengan jualan apa nih? Lontong kikil. Lontong kikil. Oh, lontong kikil. Menu utamanya apa Bu? Kalau ke sini lontong kikil, yang ini pecel Blitar. Oh, pecel Blitar. Oh, tadi disajikan. Iya. Pecel Blitar itu harus pedas. Oh, cirinya apa Bu? Kalau dengan pecel Madiun bedanya apa? Bedanya kalau pecel Blitar harus banyak kencur. Banyak kencur. Daun jeruk. Daun jeruk. Pedas itu pedes ciri khasnya. Jadi kita bikin satu rasa aja. Kalau kita bikin yang nggak pedas nanti cirinya hilang. Iya. Kalau sayurnya bebas apa saja ya? Sayurnya bebas. Bisa bayam, bisa daun singkong, bisa sawi, lembayung. Iya. Terus ini nggak ada lembayung ya? Jarang lembayung. Sekarang ketemu. Atau kenikir ya? Kenikir jarang suka, soalnya kenikir nggak cocok. Ibunya nggak bisa masuk. Kenikir cocoknya orang Sudah berapa lama Bu? Saya sudah di sini. Awal buka PKL sini. Awal buka SBK sini. SBK sini. Berapa lama itu Bu? Sekitar 8 tahun. 8 tahun? Iya. Masih bertahan? 2013. 2013? Iya. Berarti omsetnya ya lumayan Bu ya? Penghasilannya lumayan, pendapatannya? Naik turun ya, karena pandemi ya? Iya, naik turun pandemi itu. Tapi kan terbukti masih Bu, terus bertahan. Nah, ini kan rezeki yang luar biasa dari Allah Bu ya. Disyukuri saja. Ditelateni. Apa Bu kuncinya? Kok bisa bertahan sedemikian lama? Ya itu tadi
jualan harus rutin, telaten, sabar. Rutin buka ya? Rutin buka nomor rutin buka. 1. Oh. Jadi pelanggan kita nggak kecewa kalau kesini terus balik lagi. Ternyata tutup, iya. kecewa. Nanti nggak balik. Nah. Kita tutup cuma waktu Lebaran gitu. Lebaran, oh iya, hari besar ya. Hari besar aja. Kalau untuk hari biasa saya nggak pernah libur. Full mulai pagi sampai malam. Selain rutin buka, apalagi kunci bertahannya? Ya menunya itu harus menjaga rasa dan tampilannya, harga. Harus kita itu yang dipertahankan. Dan kecepatan penyajian. Kemarin saya lihat kan, kok cepet hati San, padahal sendiri saya. Sendiri saya. Iya. Kemarin saya sama istri saya di situ. Semerap masih hafal. Jadi kuncinya untuk bisa eksis berdagang itu satu adalah rutin buka. Jadi walaupun sepi-rame tetap buka ya Bu ya, supaya yang datang nggak kecewa. Yang kedua menjaga, yang kedua kualitas, menjaga kualitas rasa dan tampilan. Yang ketiga kecepatan penyajian. Yang keempat harganya jangan sampai mahal-mahal. Yang penting dapat untung ya Bu ya. Standar aja. Standar aja, yang penting dapat untung. Dapat untung, bisa lancar. Alhamdulillah Bu ya. Bu, matur nuwun sanget, semoga lancar usahanya, sehat-sehat selalu Ibu, panjang umur Ibu. Terima kasih doanya. Saya Mas Aji dari Rawit Ruang Wong Alit namanya. Channel masyarakat Ruang Wong Alit. Di itu apa? Di YouTube ada, YouTube ada. Rawit itu. Iya, nanti ke Butata. Gitu. Butata. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu. Saya ambil Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, demikian kita sudah menyelesaikan agenda kita meliput SBK Jambangan, dan mudah-mudahan ini menjadi SBK percontohan buat SBK yang lain di Surabaya. Terima kasih sudah menyaksikan YouTube Ruang Wong Alit, dan sampai ketemu lagi. Tetap di Rawit Ruang Wong Alit.